apa kabar anak-anak? Pastinya sehat semua kan nak? Hari ini kita akan belajar transformator bersama Ibu Simanjunta. Pernahkah anak didik Ibu melihat gambar ini? Ini adalah gambar dari gardu-gardu listrik ya nak. Nah, bagaimana ya cara menurunkan atau menaikkan tegangan listrik? Caranya yaitu dengan menggunakan transformator. Di mana gambarnya bisa kita lihat seperti ini nak. Jadi ini bisa ditemukan juga pada alat-alat elektronika. Dan simbol dari transformator itu yang ini ya nak. Transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Coba perhatikan gambar ini nak. Ini adalah gambar dari bagian transformator. Jadi transformator itu terdapat inti besi, yang ini yang bentuk peta ini ya nak ya, yang abu-abu. Baru ada dia kumparan atau lilitan. Ada dua yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer dilambangkan dengan NP. Jadi kumparan primer ini dihubungkan dengan tegangan sumber atau yang masuk, tegangan yang masuk yaitu tegangan bolak-balik yang digambarkan dengan grafik ini, grafik sinusoidal. Jadi ini VP, tegangan primer, tegangan masuk, tegangan sumber ataupun tegangan input. Nah, kalau kumparan sekunder dilambangkan dengan NS. Jadi ini tegangan keluaran, baru terhubung dengan tegangan keluaran atau VS, atau tegangan sekunder ini VS ya nak ya. Pada kumparan primer mengalir arus yaitu arus IP, arus primer. Sedangkan pada kumparan sekunder ini mengalir arus yaitu arus IS atau disebut dengan arus sekunder. Jenis transformator ada dua ya nak. Satu, transformator step down, fungsinya untuk menurunkan tegangan listrik. Yang kedua, transformator step up, fungsinya menaikkan tegangan listrik. Transformator step down bisa kita lihat dari gambar simbol ini nak. Jadi dari gambar ini nanti kita bisa buat cirinya. Coba lihat NP lilitan primer dengan NS yang biru ini lilitan sekunder. Jadi kalau dari sini jumlah lilitan primernya atau jumlah kumparan primer NP lebih banyak atau lebih besar dari jumlah lilitan sekunder atau kumparan sekunder NS. Karena transformator step down sebagai penurun tegangan, maka ciri yang kedua, tegangan listrik primer VP lebih besar dari tegangan listrik sekunder VS. Dan arus listrik primer IP lebih kecil dari arus listrik sekunder IS. Transformator step up. Nah, simbolnya seperti ini ya nak ya. Ini menyatakan jumlah lilitan primer NP, ini jumlah lilitan sekunder. Kalau kita lihat di sini kan lebih sedikit jumlahnya ya nak NP daripada NS. Maka cirinya kumparan atau jumlah kumparan primer NP lebih sedikit atau lebih kecil dari jumlah kumparan sekunder NS. Dan transformator step up sebagai penaik tegangan, maka ciri yang kedua, tegangan listrik primer VP lebih kecil dari tegangan listrik sekunder VS. Dan arus listrik primernya lebih besar dari arus listrik sekunder IS. Persamaan transformator yaitu NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Dengan NP itu jumlah lilitan primer,
NS jumlah lilitan sekunder, VP tegangan listrik primer satuannya volt, VS tegangan listrik sekunder satuannya volt, IP arus listrik primer satuannya ampere, IS arus listrik sekunder satuannya ampere. Efisiensi transformator adalah perbandingan dari daya sekunder dibagi dengan daya primer kalikan dengan 100%. Jadi ini efisiensi ya nak ya, sama dengan PS per PP kali 100%. Karena P adalah rumusnya V kali I tegangan kali arus, maka kita substitusilah nilai P ini ke persamaan yang di atas ini. Sehingga efisiensi sama dengan VS kali IS per VP kali IP kali 100%. Dengan PP daya primer satuannya watt, PS daya sekunder satuannya watt, VP tegangan listrik primer satuannya volt, VS tegangan listrik sekunder satuannya volt, IP arus listrik primer satuannya ampere, IS arus listrik sekunder satuannya ampere, dan yang terakhir ini adalah efisiensi. Contoh yang pertama, berikut adalah gambar skema transformator dengan datanya. Jika kuat arus yang mengalir pada hambatan R ini adalah 4 ampere, maka arus listrik yang mengalir pada kumparan primer ini adalah, nah untuk menjawabnya terlebih dahulu kita buat diketahui ya nak. Yang sebelah kiri dari gambar ini adalah primer yang masuk, yang sebelah kanan adalah sekunder, artinya keluar. Maka N1 ini sama dengan NP, nilainya 600 lilitan, dan NS, N sekunder sama dengan N2, nilainya 120 lilitan. IS-nya yang pada R ini adalah 4 ampere, yang ditanya IP. Maka untuk menjawabnya kita pilih persamaan IS per IP sama dengan NP per NS. Kita masukkan angka-angka yang diketahuinya. IS tadi 4 per IP sama dengan NP 600 per 120. Maka kita kalikan silang, 600 kali IP sama dengan 4 kali 120. Maka IP itu 480 dibagi 600. Hasil dari IP adalah 0,8 ampere, atau jawabannya adalah A. Contoh kedua, sebuah trafo memiliki efisiensi 75%, tegangan inputnya 220 volt dan tegangan outputnya 110 volt. Jika kuat arus primer yang mengalir 2 ampere, berapakah kuat arus sekundernya? Nah, untuk menjawab kita tentukan diketahui, disoalkan efisiensi 75%. Tegangan input berarti primer, VP ya, 220 volt. Tegangan output berarti sekunder, berarti VS. Arus primer 2 ampere ya. Yang ditanya adalah IS, arus sekunder. Nah, untuk menjawabnya kita gunakanlah persamaan efisiensi sama dengan VS kali IS per VP kali IP kali 100%. Kita masukkan angkanya nak. Efisiensi 75% kali VS-nya 110 kali IS per 220 kali 2 kali 100%. Ruas kiri, ruas kanan ada persen, ini habis ya nak, dicoret ya. Sehingga 75 sama dengan 11.000 kali IS per 440. IS sama dengan, kalikan silang ya nak, 75 kali 440 dibagi 11.000. Maka hasil kali dan baginya adalah IS 3 ampere. Penggunaan transformator dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama bisa digunakan dalam alat-alat elektronika. Ini anak ya, seperti yang terpasang pada gardu-gardu listrik. Yang kedua, pengelasan listrik. Ini kita bisa lihat gambarnya. Dan yang ketiga, tungku induksi. Ini juga ada gambarnya ya nak. Yang keempat, penggunaan transformator dalam transmisi daya listrik jarak jauh.
Nah, ini dia nak modelnya ya. Ini nyatakanlah sebagai sumber utama pembangkit listrik. Sebelum disalirkan dia ke rumah-rumah penduduk, dia digunakan di sini ada transformator step up. Gunanya untuk menaikkan tegangan dulu. Baru setelah itu dialirkan ke gardu-gardu listrik yang besar. Baru ada lagi dipasang transformator step down untuk menurunkan tegangan yang tinggi tadi. Setelah itu dihubungkan dia ke gardu-gardu listrik yang kecil, baru dari gardu listrik tersebut masuk dia ke rumah-rumah, dialirkan sebesar 220 volt ke pabrik, ke industri-industri dan yang lainnya. Sebagai bahan evaluasi, kerjakanlah soal ini ya nak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, kiranya bermanfaat bagi anak didik semua. Terima kasih.